Impor dan ekspor sementara barang bawaan penumpang. Sudah tonton video edukasi Bea Cukai tentang impor barang bawaan penumpang? Lalu, bagaimana ya jika barang yang kita impor dan ekspor hanya bersifat sementara? Apakah perlakuannya berbeda? Yang jelas, banyak dari kita menanyakan hal yang sama, seperti yang ditanyakan Mas Robert dan Mbak Putri berikut ini. Pertanyaan yang diajukan oleh Mas Robert dalam ilmu kepabeanan dikenal dengan istilah impor sementara, yaitu pemasukan barang impor ke dalam negeri yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali ke luar negeri dalam waktu paling lama 3 tahun. Pada saat dibawa masuk ke Indonesia, barang penumpang tersebut diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor. Untuk dapat ditetapkan sebagai barang impor sementara, barang yang dibawa Mas Robert haruslah pertama, tidak akan habis dipakai. Kedua, mudah dilakukan identifikasi. Ketiga, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan. Keempat, punya tujuan penggunaan yang jelas. Dan kelima, ada dokumen pendukung yang menyatakan barang tersebut akan diekspor kembali. Lalu selanjutnya, apa yang harus dilakukan Mas Robert? Saat tiba di Indonesia, ia harus mengisi dokumen Customs Declaration dan formulir impor sementara, menyerahkan fotokopi paspor dan boarding pass, menunjukkan barang dan dokumen pendukung seperti invoice untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai, menyerahkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak impor, dan menerima bukti penerimaan jaminan dari Bea Cukai, serta menyerahkan surat kuasa dan nomor rekening penumpang apabila pada saat berangkat ke luar negeri melalui bandara atau pelabuhan yang berbeda. Selanjutnya, saat Mas Robert akan tinggalkan Indonesia, ia harus menunjukkan Customs Declaration, formulir impor sementara, dan bukti penerimaan jaminan, dan menjalani pemeriksaan oleh Bea Cukai. Tak lupa, terakhir ia akan menerima kembali sejumlah uang yang telah diserahkan sebagai jaminan dengan dipotong biaya administrasi bank apabila pengembalian dilakukan dengan cara ditransfer. Lalu, bagaimana dengan Mbak Putri? Untuk pertanyaan Mbak Putri, dalam ilmu kepabeanan kita mengenalnya sebagai barang reimpor, yaitu barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali karena sesuatu hal. Saat dibawa masuk ke Indonesia, barang tersebut akan dibebaskan dari bea masuk dan atau cukai. Tidak dipungut PPh, namun dikenakan PPN dan atau PPNBM sesuai dengan peraturan perpajakan. Masih adakah yang harus Mbak Putri lakukan? Tentunya, saat ia akan berangkat ke luar negeri, ia harus memberitahukan barang dan dokumen pendukung seperti invoice atas barang yang akan dibawa ke luar negeri dan menjalani pemeriksaan oleh Bea Cukai, menyerahkan fotokopi paspor dan boarding pass, serta menerima surat pemberitahuan membawa barang atau bukti ekspor. Selanjutnya, saat ia kembali dari luar negeri, ia harus menuju ruang pemeriksaan Bea Cukai untuk menunjukkan barang serta surat pemberitahuan membawa barang atau bukti ekspor. Bagi wisatawan yang membawa barang untuk keperluan pribadi, juga dapat memanfaatkan fasilitas Karne loh. Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang pengesahan Convention on Temporary Admission atau Konvensi tentang Pemasukan Sementara bersama lebih dari 80 negara telah meratifikasi perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Istanbul, di mana dokumen yang dipergunakan layaknya sebuah paspor dan digunakan sebagai dokumen pabean dalam rangka impor dan ekspor sementara. Di mana dokumen yang dipergunakan layaknya sebuah paspor dan digunakan sebagai dokumen pabean dalam rangka impor dan ekspor sementara. Dokumen ATA atau CPD Karne diterbitkan oleh penerbit dan penjamin Karne yang berlaku secara internasional dan berlaku selama 12 bulan. Terhadap barang yang menggunakan fasilitas Karne dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor serta tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sekian, untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di Bravo Bea Cukai 1500225.